bagi dengan rekan yang lain. Salah satunya seperti Bu Eni, ini nih ada hal yang dapat kita lakukan dengan memanfaatkan KA. Gitu. Seperti itu ya? Ya. Konsep kemarin bikinnya. Ya? Saya salah konsep bikinnya sih. Sebetulnya tidak salah konsep, Pak, tinggal menambahkan saja, melengkapi gitu ya. Iya, karena Bapak sudah ada kata pengantar ya, dan menceritakan bahwa proses Bapak mengikuti pelatihan ini apa. Gitu. Jadi rangkuman dari IN 1 dan OJT. Itu praktek baik apa yang Bapak dapat. Jadi nanti tinggal praktek baiknya, Pak. Yang menurut Bapak, ini bisa nih diajarkan kepada anak, dan itu menyenangkan tadi yang saya garis bawahi. Tadi yang Bapak katakan menarik dan menyenangkan. Gitu. Menyenangkan dan bermakna, gitu ya. Oke. Ya, silakan Pak Elias. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai kegiatan OJT 1, OJT 2, OJT 3. Pertama bagian identitas dulu. Ini sebelumnya ada ya Bapak Ibu ya. Ada 2 nama peserta sama nomor HP. Nama sekolah sama nomor HP, cuma saya hapus. Itu saya belum tahu penggunaan pengisiannya apa gitu. Jadi bagian atas itu saya hapus. Nama pengajarnya Pak Yahya dan Ibu Hera. Nama pesertanya saya, berasal dari SMP Negeri 8 Samarinda. Baik, saya akan menjelaskan dulu yang pertama mengenai OJT 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 September 2025. Nah, di sini mengenai catatan aktivitas ini saya merangkum semua kegiatan yang saya lakukan untuk menuju ke OJT 1, yaitu membuat video pembelajaran, kemudian di kelas bersama siswa, kemudian mengedit video pembelajaran tersebut, kemudian upload ke YouTube, dan link YouTube-nya itu diunggah di LMS. Kemudian video pembelajaran tersebut akan menjadi bahan diskusi di LMS dan jadikan juga bahan refleksi di OJT 1. Di sini ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Kelas yang saya ambil kelas 7A, kemudian modul materi yang saya ambil yang ada di modul 2, pengambilan video saya dibantu oleh mahasiswa PPL saya. Kemudian video pembelajarannya berlangsung 2 jam pembelajaran, tapi karena yang diambil hanya batas 20 ke atas, jadi saya kemarin itu waktunya sekitar 35 menitan. Kemudian, nah, mungkin itu aja mungkin kegiatan yang saya lakukan untuk aktivitas yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini saya masih bingung juga nih Bapak Ibu. Di sini kan tertulis perencanaan pertemuan pembelajaran di kelompok belajar. Nah, jadi bayangan saya itu di kelompok belajar itu ya pada saat kita berada di SMP 10. Jadi apa sih yang dipersiapkan ketika kita berada di kelompok belajar yaitu di SMP 10? Nah, di sini saya menuliskan mengamati kembali video pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian saya mencatat kelebihan dan kekurangan yang saya lakukan dalam pembelajaran dan dalam proses pembuatan video. Termasuk saya juga sebelum ke SMP 10 itu saya membuat tugas untuk di kelas yang akan saya tinggal pada hari itu. Jadi seperti itu kegiatan yang saya lakukan untuk menuju pertemuan pembelajaran di kelompok belajar yaitu di SMP Negeri 10. Tapi ada beberapa laporan yang saya lihat itu mungkin melampirkan modul ajarnya. Untuk modul ajar pada saat melakukan video pembelajaran di kelas pada saat itu. Jadi nanti kita bahas lagi. Ya. Baik, yang ketiga analisis dan pengembangan bahan refleksi hasil diskusi. Saya mengevaluasi video-video instruksi yang telah saya buat dan mengkaji kelebihan, kesulitan serta respon teman pelatihan di LMS. Kemudian saya menggunakan masukan dari teman-teman kelompok belajar saya untuk memperkaya proses perbaikan.
Selanjutnya saya mengembangkan temuan yang ada ini menjadi refleksi yang lebih mendalam, termasuk saran-saran untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Jadi dari refleksi yang ada, saya mengamati kekurangan saya di mana, kelebihan di mana, kemudian video teman-teman juga saya melihat kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, dan itu akan menjadi bahan sebagai pembuatan video maupun pembelajaran saya di kelas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian tibalah di kegiatan keempat, yaitu pertemuan pertama yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Samarinda. Nah, di situ kita melakukan tatap muka pertama, kemudian ada fasilitator juga. Nah, di situ kita saling menganalisa hasil video pembelajaran kita masing-masing. Nah, di situ kita masing-masing mempresentasikan kelebihan dan kekurangan, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelum pembuatan video pembelajaran, kemudian pada saat pembuatan video pembelajaran maupun setelah video pembelajaran, termasuk mengeditnya seperti apa, kemudian mengupload seperti apa, masing-masing punya ceritanya masing-masing. Jadi ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Nah, di pertemuan satu itulah kita saling berbagi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan saling memberikan solusi mengenai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat pembuatan video pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu dari aktivitas OJT 1. Lanjut ke OJT 2. OJT 2 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 September 2025. Dari OJT 1 kita sudah mendapatkan berbagai macam masukan-masukan dari teman-teman, kemudian dari fasilitator mengenai proses pembelajaran. Nah, itu akan menjadi pelajaran atau perbaikan kita ke depannya untuk melakukan kegiatan OJT 2. OJT 2 ini sebenarnya dinilai adalah proses mengobservasi, tapi dalam observasi itu juga kita dilihat cara mengajar kita di dalam kelas. Nah, jadi dari OJT 1 tersebut, dari masukan-masukan tersebut, harapannya pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, kemudian ada teman sejawat kita yang mengobservasi kita mungkin bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materinya dan melakukan pembelajarannya lebih baik lagi. Nah, proses OJT 2 ini adalah kita bertukar peran sama teman-teman kita, sama partner kita. Jadi saya kemarin itu bertukar peran sama Pak Saril Amril. Saya mengunjungi sekolah beliau dan situ saya sebagai observer. Nah, begitu juga sebaliknya, beliau juga mendatangi saya dan beliau menjadi observer di sekolah saya. Nah, masing-masing kami memiliki penilaian sendiri-sendiri terhadap hasil proses pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Modul pembelajaran yang kita bahas yaitu modul 3. Materi yang kita bahas adalah modul 3, yaitu mengenai etika dan risiko kecerdasan artifisial. Adapun hasil observasinya sudah kita presentasikan juga pada saat OJT 2. Nah, ini juga sama, perencanaan pertemuan pembelajaran di kelompok belajar. Nah, ini yang saya lakukan juga sama. Sebelum ke SMP 2, saya memberikan tugas dulu kepada siswa saya. Kemudian saya menuliskan kembali kekurangan kelebihan yang dimiliki oleh Pak Sahril ketika saya melakukan observasi berdasarkan lembar penilaian observasi yang ada. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menganalisis dan pengembangan bahan refleksi. Masing-masing dari kami memiliki kekurangan dan kelebihan dalam melakukan pembelajaran. Hasil diskusi yang kami lakukan berdua setelah observasi menjadi bahan refleksi buat kami untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi pada saat setelah observasi kami melakukan diskusi dan kami saling memberikan masukan-masukan terhadap kekurangan-kekurangan yang telah kami lakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Kemudian kegiatan keempat yaitu pertemuan kedua dilakukan di SMP Negeri 2 Samarinda, di mana kegiatannya yaitu presentasi mengenai hasil open class yang telah dilakukan bersama peserta lain. Saya menjelaskan dan menyampaikan proses observasi yang saya lakukan terhadap Pak Sahril Amril, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Pak Sahril, serta hasil diskusi yang telah kami lakukan setelah observasi di dalam kelas. Dari kegiatan ini, saya mendapat masukan berupa penguatan dari fasilitator dan teman kelompok pelatihan untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi.
Ya, jadi seperti itu kegiatan di OJT 2. Lanjut di kegiatan OJT 3. OJT 3 dilakukan di SMP Kristen Sunodia yang sangat kondusif, nyaman sekali, full AC. Terima kasih Pak Kris atas fasilitasnya. Ya, jadi kami melakukan kegiatan peer teaching di dalam kelompok belajar, masing-masing tampil di depan menjadi guru dan teman kelompok lain sebagai muridnya. Kami kembali bertukar peran, saling mengobservasi, salah satu temannya kemudian saling memberikan umpan balik positif terhadap teman yang lagi tampil. Itu pembelajaran topik di kelas. Nah, ini juga sama ya. Perencanaan pertemuan pembelajaran di kelompok belajar. Jadi pada pertemuan ini, karena ditugaskan sebagai guru, maka saya membuat modul ajar, LKPD dan PPT yang menunjang peer teaching saya. Saya mengenal materi tentang peran kecerdasan artifisial dalam komunikasi. 3. Pengembangan rencana pembelajaran. Nah, di sini saya menyusun modul ajar yang sesuai dengan modul 4, yaitu komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Modul ajar yang saya buat dengan alokasi 1 kali 20 menit, di mana dalam waktu tersebut sudah mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan keempat, masing-masing dari peserta pelatihan melakukan presentasi berupa kegiatan peer teaching, yaitu berperan sebagai guru dan teman lainnya sebagai siswanya. Diberikan waktu 20 menit, di mana ketika selesai atau tidak selesai penyampaian materi pembelajarannya, maka proses pembelajaran harus dihentikan. Di pertemuan ini, kami tetap menjadi observer bagi teman kami yang maju, masing-masing dapat 1 teman untuk dilakukan observasi. Jadi kita bertukar peran lagi sebagai observer dan sebagai guru yang diobservasi. Ya, kemudian pelaksanaan peer teaching-nya pada OJT 3 ini saya termasuk dalam kelompok 2 dengan fasilitator Ibu Hera. Saya melakukan peer teaching dengan berdasarkan modul ajar yang telah saya buat serta menampilkan PPT yang juga telah saya buat. Saya menyesuaikan waktu yang telah diberikan, yaitu 20 menit waktu tampil. Saya melakukan semua kegiatan pembelajaran, yaitu di pendahuluan, inti, hingga penutup. Kemudian saya diobservasi oleh Pak Fitriadi, yang mana dari penilaian beliau saya sudah baik dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saya kembali mengobservasi Pak Christian ketika beliau peer teaching. Saya memberikan umpan balik kepada Pak Kris mengenai hasil peer teaching yang telah dilakukan. Jadi itu adalah kegiatan pada saat OJT 3. Ini adalah kemudian lanjut dokumentasi OJT. Ini OJT 1 di SMP 10. Ini kegiatan pada saat saya mengobservasi Pak Sahril. Ini OJT 2 di SMP Negeri 2 Samarinda. Kemudian kegiatan ketika saya diobservasi oleh Pak Sahril Abdil. Ini kelompok 2 peer teaching di OJT 3. Kemudian ini adalah kegiatan foto saya ketika melakukan peer teaching. Dan ini adalah foto OJT 3 di SMP Kristen Sunodia Samarinda. Jadi laporan saya mungkin seperti itu. Silakan Lanjut. Baik. Baik, mengenai praktek baik yang akan saya lakukan, mungkin berdasarkan tadi masukan dari Bu Erni juga ya, dari Bu Hera kepada Bu Erni, saya juga akan melakukan hal seperti itu nanti pada saat saya melakukan praktek baik di sekolah saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan praktek baik mengenai cara membuat PPT profesional dengan gamma AI dalam 5 menit. Sebenarnya bukan 5 menit sih, bisa 1 menit atau 2 menit sebenarnya, tergantung jaringan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi di sini cara membuat PPT profesional dengan gamma ini sudah saya lakukan kepada teman-teman, terutama teman-teman guru di sekolah, dan nampaknya reaksi Bapak Ibu di sekolah saya itu sangat positif sekali dan sangat senang sekali ketika mengetahui cara membuat PPT profesional dengan gamma AI ini. Jadi masing-masing mereka itu pengen lagi belajar lagi sama saya gitu, pengen tahu. Tapi
ada beberapa guru yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Nanti mereka lebih menularkan lagi kemampuan mereka ke guru-guru yang lain, karena biasa kan di sekolah kita tuh kan ada circle-circle-nya gitu ya. Jadi masing-masing menularkan circle-circle-nya di circle-circle-nya masing-masing gitu. Jadi kita cukup satu orang, jadi mereka langsung belajar sama temennya, satu orang belajar sama temennya gitu. Jadi kita cukup beberapa orang aja yang kita berikan pelatihan, berikan praktek baik, nanti akan menyebar ke beberapa teman-teman yang lain. Jadi ini akan salah satunya akan saya lakukan untuk menjadikan bahan untuk praktek baik di sekolah saya. Ya, apa itu Gamma AI? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah tahu sebelumnya. Ya, Gamma AI adalah sebuah platform inovatif berbasis AI yang dirancang untuk merevolusi cara Anda membuat presentasi dan dokumen visual. Jadi di sini mungkin agak berbeda dengan Canva ya. Kalau Canva kan kita harus mengedit lagi gitu ya. Kalau ini langsung jadi Bapak Ibu. Makanya saya bilang bisa 1 menit, insya Allah cepat jadi tergantung jaringan yang ada di sekitar kita. Jadi Gamma AI itu adalah platform AI canggih di mana dia menggunakan algoritma pintar untuk menyusun presentasi cepat dan menarik dari teks sederhana. Kemudian desain profesional yang instan karena menghasilkan slide dengan estetika tinggi tanpa memerlukan keahlian desain grafis. Jadi kita tidak perlu mau kursus desain grafis, punya keahlian atau bakat mengenai desain, kita cukup menggunakan Gamma AI sudah memiliki desain yang sangat bagus sekali pada saat pembuatan presentasi atau PPT. Kemudian flexible export. Nah, kemudian hasil dapat diekspor ke format standar, PPT, PDF, atau dibagikan sebagai halaman web interaktif. Baik, kita mungkin bagi yang belum pernah mencoba Gamma AI, berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah masuk ke link Gamma, website Gamma ya, Gamma AI. Kemudian di situ ada buat akun gratis. Anda dapat mendaftar dengan cepat menggunakan akun Google yang sudah ada. Jadi tinggal klik akun yang ada di laptop masing-masing. Itu kita sudah langsung terdaftar. Kemudian setelah berhasil masuk, Anda akan disambut oleh dashboard intuitif yang siap Anda gunakan untuk proyek pertama Anda. Langkah kedua, memulai proyek baru dengan AI. Yang pertama, klik Create New AI. Kemudian tombol utama di dashboard untuk memulai proses pembuatan yang didukung AI. Kemudian pilih mode pembuatan. Apakah pembuatannya itu generate, paste text, atau import file. Kemudian input topik utama. Nah, dalam input topik utama ini cukup ketikkan topik presentasi Anda dan biarkan Gamma AI menyusun draft struktur slide secara otomatis. Kemudian langkah berikutnya edit konten dan kostumisasi desain. Jadi setelah beberapa kata atau tampilan dari Gamma AI itu sudah muncul, kita bisa merevisi teks atau konten yang muncul. Klik langsung pada teks untuk mengedit atau menyesuaikan isi slide sesuai kebutuhan spesifik Anda. Kemudian kita juga bisa menambahkan elemen visual, yaitu berupa gambar, video, atau grafik dengan fitur drag and drop intuitif. Kemudian kalau misalnya gayanya kurang eye-catching gitu, kurang keren gitu, kita bisa merubah template dan tema untuk mencocokkan gaya visual presentasi kita. Nah, kemudian ini namanya ada AI di dalam AI. Jadi Gamma sendiri itu adalah AI. Kemudian di Gamma itu ada juga aplikasi AI-nya sendiri. Nah, di sini AI yang digunakan untuk penyempurnaan teks. Nah, coba gunakan Actor Sparkle untuk meminta AI merevisi, meringkas atau memperjelas teks. Kemudian ada pemanfaatan AI-nya yaitu kolaborasi real time, memungkinkan tim Anda untuk mengedit bersama secara efisien layaknya Google Doc. Kemudian saran tata letak, AI dapat menyarankan layout yang lebih menarik dan optimal untuk konten visual. Penambahan bagian baru,
Minta AI untuk menambahkan slide atau bagian baru berdasarkan alur narasi yang Anda inginkan. Jadi setelah tampilan Gamma AI yang sudah jadi itu masih bisa diedit lagi. Apakah kalau misalnya kita kurang setuju dengan teksnya, tampilan teksnya, atau teksnya itu perlu ditambahin seperti apa, bisa kita sempurnakan lagi. Kemudian letaknya kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa kita obrak-abrik lagi gitu, bisa kita edit lagi tampilan AI yang sudah jadi sebelumnya. Kemudian langkah kelima, preview dan presentasikan. Gamma dirancang untuk presentasi tanpa hambatan. Anda dapat langsung menampilkan karya Anda dari platformnya. Presentasi langsung dari peramban web tanpa memerlukan aplikasi terpisah. Ini menjamin tampilan yang konsisten di semua perangkat. Jadi cara presentasikannya Gamma AI bisa secara langsung juga. Pindah antara slide dengan mulus, kemudian tambahkan catatan pribadi yang hanya terlihat oleh Anda. Jadi ketika presentasi menggunakan Gamma AI, kita bisa menampilkan catatan pembicara. Jadi masing-masing slide, misalnya kita akan memberikan catatan mengenai materi apa di slide pertama, kita bisa membuat catatannya. Kemudian di slide kedua, catatannya seperti apa, atau apa yang kita ingin sampaikan untuk slide kedua itu bisa kita tuliskan di catatan pembicara. Jadi ketika kita presentasi itu bisa langsung kita membaca atau menjelaskannya berdasarkan catatan pembicara yang kita buat. Kemudian link interaktif, bagikan tautan presentasi yang responsif kepada audiens global. Nah, kemudian setelah sudah dirasa sudah oke, sudah sesuai dengan harapan tampilannya, maka langkah keenam adalah ekspor dan distribusi konten. Ekspor ke format standar bisa, yaitu dengan sebagai file PPT, PDF atau gambar PNG. Kemudian setelah kita upload hasil gambarnya di PPT yang kita ada di laptop itu, kita masih bisa mengedit lagi dengan menggunakan PowerPoint atau Google Slide. Kemudian kita juga bisa berbagi cepat hasil gambar yang telah kita buat itu melalui email, media sosial, atau platform kolaborasi tim. Oke, mengapa sih kita harus memilih Gamma AI? Keunggulan utamanya yaitu pertama, efisiensi waktu maksimal. Dengan menggunakan Gamma AI, membuat draft presentasi yang solid hanya dalam hitungan menit. Menghemat jam kerja, desain manual. Beda dengan Canva ya, kalau Canva kan kita harus elemennya kita tambahin, kemudian teksnya kita tambahin lagi, kemudian jenis tulisannya itu kan kita edit manual lagi. Kalau di sini kita tidak perlu mengedit terlalu banyak gitu, terlalu detail lagi. Kemudian struktur kartu adaptif, sistem berbasis kartu memastikan penyampaian informasi terstruktur dan mudah dicerna. Di sini istilah kartu di sini istilah kartunya itu adalah masing-masing slide-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi istilah di Gamma itu kartu itu adalah slide-nya. Kemudian desain kelas dunia secara otomatis menerapkan prinsip desain modern untuk presentasi hanya terlihat premium tanpa usaha. Jadi terlihat presentasi atau hasil PPT ditampilkan itu terlihat mahal gitu. Kemudian integrasi analitik, dapatkan wawasan tentang bagaimana audiens berinteraksi dengan presentasi interaktif Anda. Baik, tingkatkan hasil presentasi Anda sekarang. Cukup input ide, biarkan AI yang kerjakan sisanya. Apakah kita praktik sekarang? Baik, kita mulai praktik sekarang ya Bapak Ibu ya. Masuk ke Google, tambah, ketik aja Gamma AI. Nah ini sudah muncul, enter, kemudian pilih. Just a moment, terus verifikasi. Baik, begini adalah tampilan awal dari Gamma AI. Kemudian kita klik buat baru. Tapi sebelumnya harus daftar dulu ya. Buat baru. Nah kemarin itu saya tertarik mengenai anak berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita bahas sedikit tentang ABK ya. Jadi mungkin saya yakin membuat suatu PPT mengenai anak berkebutuhan khusus. Kita klik aja buat di sini.
Nah, kemudian kita tuliskan prompt. Oh iya, untuk Gamma AI itu yang free-nya atau yang gratisnya itu tersedia hanya 10 kartu atau 10 slide. Tapi lumayan lah untuk presentasi. Tinggal kita mengembangkan aja dari masing-masing slide itu, kita kembangkan sendiri bagaimana penjelasannya. Baik, kita mungkin bisa tulis di prompt-nya. Saya tertarik mengenai ABK kemarin, berarti mungkin saya bisa tuliskan bagaimana cara melakukan sini mungkin saya memperjelas lagi. Kalau misalnya ABK mungkin masih umum ya, jadi mungkin saya perjelas lagi kepanjangan dari ABK. Sudah beda-beda kan artinya kan, ABK kan, anak buah kapal bisa. Ya, jadi di sini saya tuliskan prompt-nya bagaimana cara melakukan pembelajaran yang baik terhadap siswa yang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, bisa kita lihat hasil dari Gamma. Nah, dia akan menuliskan garis-garis besarnya. Yang pertama ini pasti judulnya, kemudian berikutnya memahami keunikan dan kebutuhan individu ABK, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, strategi pembelajaran yang dapat disesuaikan, komunikasi yang jelas dan sederhana, kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ABK, dukungan emosional dan kolaborasi dengan orang tua, program pelayanan individu dan kolaborasi tim pendukung, evaluasi berkala, dan kesimpulannya yaitu mewujudkan pendidikan inklusif yang bermakna bagi ABK. Nah, dari hasil yang dikeluarkan dari Gamma ini kita bisa mengedit Bapak Ibu. Mengedit kalau misalnya ada di sini yang kata-katanya yang kurang atau misalnya kita mau menambahkan juga boleh. Misalnya di sini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, kita mau tambahkan kata-kata apalagi di dalamnya boleh, kita langsung tambahkan, masukkan di situ kata-kata apa yang ingin kita tambahkan, kita langsung ketikkan. Atau ada yang kita mau kurangi juga boleh, kita tinggal mendelete kata-kata yang dirasa kurang atau tidak usah ditampilkan di PPT tersebut. Nah, kemudian setelah dirasa sudah cukup, saya sendiri juga belum tahu sih mengenai ABK seperti apa, jadi menurut saya ini sudah sempurna sekali nih penjelasannya seperti apa mengenai pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau menurut saya sudah sempurna seperti ini, sudah bagus, langsung aja klik buat. Nah, di sini ada 10 kartu total, karena kalau lebih dari 10 itu berbayar, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan yang dibuat oleh Gamma AI. Dia langsung membuat PPT-nya dengan cepat. Jadi sekali lagi ini semua tergantung jaringan yang ada di sekitar Bapak Ibu ya. Kalau bagus, dia akan bergerak cepat seperti ini. Ya. Ya, oke.
Selesai 10 slide. Sampai kesimpulan. Ini adalah tampilan Gamma AI yang membahas mengenai pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus. Setelah selesai, kemudian kita bisa merubah tema, membuat tema di dalamnya. Nah, ini adalah tema-tema yang menjadi pilihan. Bisa kita ambil misalnya ini aja. Kalau ada perubahan ya, yang lain coba ini aja. Nah, seperti ini boleh tampilannya jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah sesuai, tinggal kita klik bagikan. Bagikan. Nah, di sini ada berkolaborasi, ada bagikan, ada ekspor, ada sematkan. Nah, di sini kalau saya bagikan kan, kalau membagikan secara linknya. Kemudian kalau ekspor ini kita mendownload hasil dari Gamma AI ini, kemudian masuk ke laptop kita. Ekspor. Nah, ekspornya di sini bisa berupa PDF, PPT, Google Slide maupun PNG. Nah, kita bisa pilih PowerPoint. Ya. Jadi setelah kita ekspor, otomatis sudah tersimpan di laptop kita. Mungkin sebagai ide bisa kita masukkan ke link ID ya, boleh buat jual-jual. Ya, itu bisa tuh, bisa masukkan di link lynk.id. Kita bisa jual PPT kita di link, bisa menghasilkan beberapa cuan-cuan lagi Bapak Ibu. Iya. Ya, semoga menginspirasi Pak. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Alyas. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, saya memberikan masukan. Ya siap, silakan Bu Edi. TikTok blog. Kode kreatif, ide tanpa batas. Iya Bu, tadi yang awal datang juga TikTok blog semua. Iya. Pak Alyas, izin begini Bu. Silakan Bu. Yang Bapak paparkan tuh sangat bagus, jadi sangat menginspirasi kami, buat saya juga, termasuk yang ya gitu deh, kan dibilang koler juga jangan ya Bu ya, kata Pak Asli kemarin, penyakit K, koler gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan tadi Pak, ada yang menggelitik yang circle gitu Pak. Nah, yang circle itu pertanyaan saya, sejauh mana circle itu mempengaruhi pada saat ada kegiatan seperti ini ya Bapak? Karena biasa gini, kalau sudah berhubungan dengan circle, kalau bukan circle-nya tidak mau menerima ya pembaruan gitu. Nah, yang itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, bagaimana selain ini, apakah ini diterapkan atau hanya Bapak Ibu guru di sekolah Pak Alyas itu senang aja gitu? Gitu ya Bapak. Terima kasih. Baik, saya tanggapin ya Bu ya. Iya, Ya, silakan Pak. baik, terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya. Kita tidak menutup mata ya, karena masing-masing sekolah itu pasti ada circle-circle-nya. Sebenarnya circle itu bagus sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, karena itu bisa memotivasi kita untuk semangat di sekolah, kemudian punya teman untuk berbicara, bercerita di sekolah, keluh kesah gitu kan. Seandainya kita tidak punya circle, kita kan pasti memendam sendiri permasalahan yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus melihat teman yang sesuai, teman yang cocok dengan hati kita itu seperti apa. Kemudian mulailah kita membuat circle-circle. Tapi semoga circle-nya selalu yang positif. Nah, jadi ya
Jadi saya ini kalau di sekolah itu tipe yang tidak bersirkel sebenarnya. Jadi saya bisa masuk ke mana saja, mau di Waka, bagian BK kami itu kan terpisah ya. BK itu terpisah sama ruang guru, jadi bisa masuk ke BK. Jadi di ruang guru juga kelihatan tuh circle-circle-nya juga. Saya tetap bisa, misalnya mereka ada makanan-makanan misalnya, saya langsung nyelonong masuk, bagi dong, atau apa, makan yuk, makan. Padahal saya sendiri orang tamu di circle mereka, tapi saya tetap berusaha untuk tidak bersikal gitu. Karena saya merasa kalau misalnya kita ada, itu terbatas gitu ruang gerak kita di sekolah. Jadi agak susah kalau misalnya circle tersebut. Ya mungkin seperti itu Bu Erni. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai orang yang ya baik semua orang gitu, tidak ada istilahnya pilih-pilih atau saya suka sama ini, saya suka sama ini, punya pendapat yang sama atau pemikiran yang sama dengan si ini, tidak. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak ada circle-nya gitu. Itu pendapat dari saya. Kemudian kalau mengenai PPT penggunaan agama ini, saya sudah ya itu tadi saya bilang, saya sudah menerapkannya atau memberikan informasi ini ke beberapa teman-teman saya, terutama orang IPS, ya. Jadi terutama guru IPS itu sangat butuh ternyata dengan gamma AI ini. Jadi mereka itu membutuhkan ini karena presentasi, kemudian ada beberapa, kan IPS itu kan istilahnya luas banget gitu ya. Mungkin ada beberapa informasi atau materi yang baru yang belum diketahui, ternyata itu sudah familiar di luar. Dan dengan Gamma AI di sini dia baru tahu ternyata untuk materi ini ternyata ada istilah-istilah baru atau informasi-informasi baru yang didapat dari Gamma AI. Jadi Gamma AI ini yang menjelaskan lebih dalam lagi mengenai materi yang akan dia pelajari, mengenai ya seperti itu mungkin Bu. Oke, ada lagi Bapak? Mas? Ya. Aku suka sama dia. Oh gitu ya. Oke, izin Bu. Ya, Ternyata circle itu bagus ya, tadi itu ya. kalau circle itu positif, itu bagus, gitu. Tapi kalau circle itu menimbulkan hal yang negatif, mungkin tidak. Cuma saran saya mungkin tidak perlu ada circle dalam suatu lembaga atau apapun gitu. Karena kalau ada circle itu akan membatasi suatu ruang gerak, ya, membatasi ruang gerak, cara berpikir, ide gagasan itu pasti akan terbatasi gitu. Itu saran mungkin lebih baik tidak ada. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kalaupun misalnya ada circle, ya mungkin kita coba untuk circle itu dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Kita tarik, jadi kita memberikan masukan-masukan dan setelah itu bagaimana circle ini bisa berhubung dengan yang lainnya. Harapannya seperti itu sih ya. Memang kedepannya tidak ada circle di dalam suatu lembaga. Oke, ya Pak Alius tadi di dalam laporan mungkin ditambahkan apa yang Bapak lakukan di aktivitas-aktivitas ya. Maksudnya yang di kelompok belajar itu Pak dan Bapak Ibu sesuai dengan yang saya kirim di aktivitas. Kemarin ada saya kirim PDF berupa rangkaian aktivitas ya Bapak Ibu. Nah, seharusnya di dalam kelompok belajar ini kelompok-kelompok yang Bapak pictoblog gitu ya. Bapak habis melakukan real teaching di sekolah berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain seperti apa sih pelaksanaan real teaching di tempatnya Bapak Ibu semua, lalu bagaimana membuat videonya, kesulitan atau tidak. Kesulitan yang Bapak Ibu hadapi itu saling berkoordinasi dengan teman kelompok. Sebetulnya itu rangkaiannya menceritakan, baru setelah itu kita bertemu di kelompok belajar besar, yaitu di SMP 2 ya saat itu. Nah itu Bapak ceritakan. Lalu apa yang Bapak berikan, modul apa, materinya tentang apa itu kan tadi saya tidak melihat ya Pak ya, belum menceritakan hal tersebut, refleksi apa yang Bapak dapatkan. Nah untuk yang praktek baik sama tadi ya Pak, pengawalannya tidak ada, presentasinya juga tidak ada, belum, mohon maaf, bukan tidak ada tapi belum termuatkan di sini. Tapi nanti Bapak rencana insya Allah pada saat pengimplementasian berbagi Bapak akan coba masukkan. Dan yang kedua adalah mungkin untuk demonstrasi, tadi kan Bapak mempunyai slide dengan langkah-langkah Gamma ya.
langkah-langkah membuat PPT menggunakan aplikasi yaitu Gamma. Nah, mungkin dalam slide itu ada langsung demo Pak, gitu. Jadi langkah-langkah langsung dikaitkan, gitu. Langsung demonya apa? Jadi langkah itu tidak sendiri, terus demonya supaya ini bisa nyatu, karena kalau belajar menggunakan laptop atau aplikasi itu kalau teori aja kita nanti langsung lupa, jadi pada langkah langsung gitu. Seperti ini ya Bu ya, mungkin ya tadi ya tampilannya. Iya, misalnya tadi yang langkah pertama itu buka Gamma, langsung Bapak contohkan demonya seperti apa, membuka Gamma, lalu kaitkan dengan akunnya gitu kan Pak? Iya, seperti ini mungkin langkah 1, kemudian kita buat seperti ini. Mungkin ya mencari Gamma AI-nya di mana gitu. Seperti ya, itu jadi kan kelihatan Bu ya, 3 langkahnya, kemudian langsung betul gitu. Dan Gamma ini masih umum Pak ya. Seperti tadi Bapak meminta ABK, itu masih umum sekali. Jadi nanti karena Gamma ini lebih kepada PPT saja ya, Bapak Ibu mendesain PPT yang lebih mudah ya, lebih cepat gitu. Jadi untuk materi dirangkum dulu atau Bapak lampirkan folder yang itu sudah siap, dan inspirasi-inspirasi atau sumber yang jelas ya tentang ABK bisa dicari di jurnal atau buku-buku panduan yang lainnya untuk meminta ABK itu apa. Yang Bapak minta lebih spesifik itu tentang apa gitu. Ini kan masih umum sekali tadi ya, saya lihat karena prompt yang diminta juga umum, jadi yang diserahkan oleh AI juga munculnya seperti itu. Oke, kita beri aplaus yang luar biasa untuk Pak Elias. Aku mau minta ini dulu, waktu dulu untuk ada sponsor Gamma. Oh gitu, minta foto? Enggak, bukan, saya mau bikin video mengenai Gamma AI. Gitu. Oke. Saya sendirian aja. Saya mau bikin semacam sponsor konten dari Gamma. Iya. Ya, jadi saya sendiri aja Bu. Sendiri aja. Ada pesannya supaya terang. Ya. Hari ini saya yang diwawancara untuk beliau, gitu ya. Enggak, saya bikin semacam konten aja gitu. Oke. Udah. Anda ribet ketika membuat PPT. Anda ribet ketika membuat PPT. Ya, selama ini saya membutuhkan waktu yang agak lama dalam menyusun PPT, mengumpulkan materi, baru setelah itu mendesain. Jadi saya membutuhkan waktu yang lama. Terus ketika PPT ini ditampilkan, apakah Anda merasa cemas ketika PPT itu belum jadi? Iya, tentu saja, pasti saya cemas. Apalagi saat itu saya diminta untuk segera tampil dengan menayangkan ide saya melalui PPT. Jadi saya, waduh ini belum jadi, saya baru 2 slide suruh maju. Nah itu kira-kira ada jalan keluarnya nggak Pak Elias? Satu lagi Bu ya, apakah bos pernah marah? Apakah bos Anda pernah marah ketika presentasi Anda itu kurang sempurna? Mungkin untuk marah itu yang dalam artian marah sekali tentu tidak, tetapi memberikan masukan bagaimana kita dapat bekerja cepat dan tepat. Itu yang harapannya oleh pimpinan saya. Oke, baik, semua masalah ibu itu sebenarnya bisa ada solusinya. Cuma satu solusinya. Solusinya hanya menggunakan Gamma AI. Gamma AI. Ini tayangnya kapan ya Pak ya? Saya langsung diminta untuk ini iklannya Gamma ya. Kok ibu langsung nyambung gitu? Iya. Saya sama tanpa script, tanpa script. Saya udah kasih kode-kode sama Pak Elias tadi itu ya. Oke. Ya selanjutnya Bu Widya, silakan.